Adil katalinu bacuramin kasaroge wasengan kadibata arus cara tanah jitapin hantu rimba prajurit Sabta Marga pam Tanjung Pura Patriot NKRI sekali melangkah pantang menyerah wacau. Letnan Kolonel Infantri Agus Salim Tuo adalah perwira menengah TNI Angkatan Darat yang lahir di Compong Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 8 Maret tahun 1982 dan menjadi prajurit Kopassus dari Letnan 2 sampai dengan Letnan Kolonel dan berdinas di Satuan Kopassus. Dan pada bulan Mei tahun 2023 Letnan Kolonel Infantri Agus Salim Tuo diberikan tongkat komando sebagai Komandan Kodim 1013 Muara Tewe. Dikenal sebagai sosok pemimpin yang dermawan, peduli, dan ramah kepada masyarakat. Membawa perubahan dan menciptakan karya ide-ide kreatif yang berguna khususnya kepada masyarakat luas. Menciptakan suasana yang aman dan kondusif di seluruh lapisan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali di podcast Bicara Tuntas, podcastnya warga Barito Utara. Saya Denny Haryadi, masih ditemani oleh pemimpin redaksi media itulah.com, Bung Melki Yanus Hee. Selamat siang. Dan terima kasih sekali, suatu kebanggaan bagi kami bahwa hari ini kami kedatangan narasumber yaitu Komandan Kodim 1013 Muara Tewe, Letkol Infantri Agus Salim Tuo SH MIP. Selamat datang Komandan, apa kabar ini? Kabarnya alhamdulillah luar biasa bagus. Luar biasa bagus. Ini apa? Beberapa hari ini viral di media mainstream. Komandan dapat juara 1 menembak. Itu di tingkat provinsi ya? Ya, di dalam rangka hari ulang tahun Kodam. Sebenarnya bukan, maksudnya itu sudah skala nasional karena Open Championship. Jadi penembak dari luar wilayah Kodam 12 juga hadir. Ada dari Jakarta, ada dari Solo. Jadi sudah skalanya sudah nasional. Ya, artinya bekas-bekas Kopassusnya masih ada. Iya. Ternyata masih ada. Iya. Gimana Bung? Apa Bung yang bisa diinikan Bung? Iya. Ya, sekali lagi saya juga sama Denny. Terima kasih banyak kepada Komandan karena kita tahu Komandan sibuk, sangat sibuk, tapi meluangkan waktu untuk acara ini dan itu kehormatan untuk podcast Bicara Tuntas Komandan. Terima kasih. Ini juga sebenarnya apa ya? Ini sebuah luar biasa. Saya masuk ke ruangan ini saya mengapresiasi nih kawan-kawan media ya, termasuk dari Bu Melki yang sudah mengundang saya. Yang pertama saya ucapkan terima kasih dulu. Yang kedua saya kaget ternyata di Barito Utara ada juga tempat podcast. Nah makanya ini sebuah kemajuan yang luar biasa. Menurut Barito Utara ini kan kita dibilang tempat yang lumayan jauh dari mana-mana. Nah, tapi ternyata kemajuannya tidak kalah. Tidak kalah. Karena di kota-kota besar itu saat ini orang sudah cenderung podcast. Sudah jarang, sudah beralih. Jadi beberapa pejabat negara juga sudah banyakkan diundang itu di podcast. Makanya saya juga hari ini sebuah kehormatan, ternyata di Barito Utara ada sebuah media dan membuat podcast seperti ini luar biasa ini rekan-rekan. Jadi sekalian balas budi karena Komandan terus yang mengundang kami. Jadi, Komandan yang belum kesini. Iya. Dan mudah-mudahan junior atau teman-teman yang lain bisa juga. Iya, betul. Ini juga saya berharap ini sebuah terobosan yang luar biasa dan mudah-mudahan rekan-rekan media bisa
mencontoh apa yang dilakukan oleh kawan-kawan Pak Melki CS ini kan. Ini bagus sekali nih Pak. Mudah-mudahan motivasi ini bisa menular. Jadi rekan-rekan wartawan ini istilahnya up to date lah. Jadi berkembang, mengikuti perkembangan. Karena kan sekarang banyakkan orang melihatnya sudah jarang di berita. Jadi banyak sekarang yang podcast dicari. Podcastnya siapa nih? Audiovisual, pembicaranya ada menteri. Ya, tidak menutup kemungkinan saya berharap ini Pak Bupati udah pernah diundang belum? Belum. Nah, ini perlu juga, perlu Utara. diliput Barito Utara, termasuk mungkin tokoh-tokohnya, tokoh yang lain, ya. Ini sebuah luar biasa lah. Ya tadi karena komandan saya teringat komandan bilang kita jauh dari jangkauan kan daerah kita. Dan saya ingat 1 tahun yang lalu waktu komandan baru tiba di Muara TV. Sekarang kita kepengen gali kembali. Bagaimana sih waktu komandan terima SK atau apapun namanya bahwa komandan memimpin komando distrik militer yang mungkin pada saat itu ini daerah anta beranta atau daerah karena saya tahu komandan di Papua sudah keliling, di Sumatera sudah keliling, Sulawesi daerah kelahiran komandan, mungkin komandan bisa bagi dengan kita bagaimana waktu pertama kali dengar Muara TV seperti apa kesan komandan waktu itu. Terima kasih Bung Melki. Jadi hampir seluruh wilayah Indonesia ya sudah pernah saya datangi karena memang kita penugasan ya. Kebetulan satuan saya sebelumnya di Kopassus, saya dipercaya oleh negara seleksi terus masuk menjadi Kopassus. Kemudian beberapa waktu yang lalu, tepatnya tahun 2023 lah, ya di bulan Mei ya surat itu keluar. Walaupun pelaksananya nanti saya mendapatkan amanah jabatan itu di bulan Juli sertijabnya. Ya, waktu terima surat pertama itu kaget juga Bu Melki kan, karena dapatnya ini, saya penugasan sebagai dandimnya di Muara TW. Nah, Muara TW ini barang baru bagi saya kan, karena memang Bung Melki itunya juga saya belum pernah Kalimantan. Nah, seluruh wilayah Indonesia sudah kecuali Kalimantan. Makanya mungkin memang Allah Tuhan yang Maha Kuasa sudah menakdirkan supaya seluruh wilayah bisa saya injak. Jadi termasuk lengkap nih. Jadi di Kalimantan saya baca nih Muara TW, akhirnya saya cari-cari ini Muara TW di mana ya. Nah, ternyata lumayan jauh dari mana-mana. Saya cek dari open source ya di media dari ibu kota Kalteng Palangkaraya 7-8 jam ke Muara TW ya kan Dewa Darat. Kemudian dari Banjarmasin tempat Kalsel 10 jam. Saya bilang ini Muara TW emang jauh ini. Kita cek ternyata ada pesawat. Tapi informasi di media itu tahun 2023 itu bahwa pesawatnya dua kali dalam seminggu. Nah, 2 kali seminggu. Jadi saya bilang berarti memang tempat saya lumayan jauh. Ya. Kebetulan kan kalau memang daerah pedalaman sih Bu Melki masalah, dan bahwa saya sudah sering sih di Papua kan, saya sudah beberapa kali penugasan di sana, melihat kawan-kawan di sana, dan memang pedalaman pesawatnya kita gunakan kadang pakai Susi Air, ada pernah juga pesawat saya lupa namanya tapi cuma penumpangnya 3 orang. 3 orang. Jadi pesawat capung baling-baling. Itu udah pernah juga. Saya berpikir ini pedalaman ini pikir saya kan. Tapi setelah tiba di Barito Utara, ternyata ini walaupun jauh dari mana-mana, tapi kotanya luar biasa. Ini termasuk kota maju gitu. Ya, saya sudah membandingkan beberapa wilayah ya, dari mulai Buntok, kemudian Bartim, Barsel ya. Karena kan kita lewat ke Palangkaraya, jadi bisa melihat bahwa ya Barito Utara lebih maju dari yang lain tuh. Ini pengalaman baru bagi saya. Yang sebelumnya Bu Melki saya di satuan Kopassus gitu. Yang penugasan saya pertama di luar dari Kopassus, Bu Melki. Jadi tadinya kita di Kopassus latihan disiapkan untuk berperang, perang hidup dan mati ya. Nah, sekarang ditugaskan saya sebagai komandan Kodim, ya berhubungan dengan rakyat, ya menjaga kondusivitas baik-baik dengan rakyat. Ya itu memang jenjang karir seorang perwira lah. Nah, saya menikmati itu. Ya kalau dibilang kendala pasti ada ya.
Karena seyogyanya itu tiap kabupaten itu harus punya kodim seharusnya. Tapi karena mungkin kondisi kita belum siap dan belum mampu, negara kita belum mampu, sehingga ada beberapa kodim, termasuk kodim 1013 Moratewe memiliki 2 wilayah tanggung jawab. Jadi Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Murung Raya. Nah, ini terkadang juga membuat saya harus kesulitan saya adalah membagi waktu. Saya di satu sisi harus juga ke Murung Raya, di sisi lain juga saya harus di Barito Utara. Nah ini walaupun juga di Murung Raya saya dibantu ada namanya Pabung. Ya. Jadi perwira penghubung. Jadi wakilnya Komandan Kodim ada di sana mewakili saya. Jadi itu representatif Dandim di sana. Nah, walaupun juga memang permintaan dari Pak Bupati Murung Raya harus selesai ke sana. Saya sudah berusaha supaya bisa membagi waktu. Karena waktu saya sertijab dulu itu, saya juga sudah menjanjikan kepada baik di Barito Utara maupun di Murung Raya bahwa saya akan mengupayakan semaksimal mungkin waktu saya untuk bisa berbagi. Namun kan kawan-kawan kan rekan kawan-kawan kan tahu bahwa saya jarang di tempat karena memang kegiatannya tadi ada faktor jarak yang memang menjadi tantangan bagi saya untuk memimpin 2 wilayah ini. Kayak contoh saya harus ke Kodam itu, kalau ada acara di Kodam, Bung Melki itu saya harus 2 hari perjalanan naik pesawat. Jadi dari sini Banjar, dari Moratewe, Banjarmasin, Jakarta. Nah, kemudian dari Jakarta baru ke Pontianak. Nah, tidak bisa dalam 1 hari. Karena kalau Moratewe kan pesawatnya siang. Terus Komandan dengan 2 wilayah ini personil cukup atau enggak ya kita di sini, Mas? Sampai saat ini sih kalau dibilang cukup ya kita kurang ya. Kurang karena memang saat ini personil di Angkatan Darat kita sedang pemenuhan kan seluruh wilayah-wilayah kan memang samalah kondisinya. Karena memang masih banyak kekurangan. Nah, tapi dengan personil yang ada ya alhamdulillah masih bisa tercover semuanya wilayah-wilayah kami, karena kebetulan kan di Kabupaten Barito Utara ini kan ada 9 kecamatan, kemudian di Murung Raya ada 10 kecamatan, dan itu sudah terbagi habis dengan koramil-koramil. Nah, koramil-koramil ini sesuai dengan jumlah desa di tiap-tiap kecamatan. Memang masih ada 1 babinsa yang mengcover beberapa desa. Nah, itu kalau idealnya 1 desa 1 babinsa. Tapi karena kekurangan personil, ya akhirnya 1 babinsa ada yang 3, ada yang 4 desa. Desa yang dia harus wilayah binaannya dia gitu. Itu yang apa namanya menjadi kendala kita dengan luasan wilayah. Tapi ya tetap tugas alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar dan aman gitu. Nah, kita ini kan dekat dengan IKN ya, dan disebut-sebut salah satu penyangganya IKN ya. Dengan suatu situasi ini, apakah TNI ini akan menambah personil misal batalion ataupun kompi nantinya, Komandan, arah ke depannya itu gimana? Ya, dengan adanya IKN itu akan berdampak juga ke wilayah-wilayah. Jadi termasuk Kalteng. Jadi dalam waktu dekat ini wilayah Kalteng akan dibangun Kodam, Pak. Nah, Kodam. Di Palangkaraya kemarin sudah, saya lupa bulan berapa kemarin itu ada peletakan batu pertama untuk Kodam. Jadi sudah direncanakan akan dibangun Kodam dalam waktu dekat ini. Itu satu. Sehingga nanti Kalteng ini memiliki Kodam sendiri. Nah, Kodam sendiri. Kalau saat ini kan Kalteng ini masuk di wilayah Kodam 12, Kodam 12 Tanjung Pura. Jadi di Kalimantan ini ada 2 Kodam. Jadi Kodam 12 Tanjung Pura, wilayahnya Kalbar dan Kalteng. Nah, ada juga Kodam 6 Mula Warman, Kaltim, Kalsel, Kaltara. Ada 3, ya kan. Nah, untuk di Kalteng sendiri sudah ada wacana dalam waktu dekat akan dibangun Kodam. Nah, ini sebagai salah satu penyangga IKN. Termasuk juga dalam waktu dekat sudah akan dibangun ada namanya batalion PDR, penyangga daerah rawan. Ya,
Untuk lokasinya masih dicek, tapi dalam waktu dekat apakah nanti di Barito Utara atau di Murung Raya. Nah, ini salah satu untuk menopang IKN juga. Ya. Kemungkinan sih kemungkinan besar akan dibangunnya di Murung Raya karena di sana sudah ada kompi. Nah, dengan asumsi bahwa kompi itu akan dirubah menjadi batalion. Jadi tidak terlalu membangun fasilitas yang lebih besar. Nah, paling nanti kompi-kompinya yang terpisah. Termasuk di Barito Utara ini pasti ada kompi tersendiri. Nanti di mana di wilayahnya dibagi-bagi kan banyak. Bisa di Lampeong. Bisa di Lampeong, Benangin itu karena lebih dekat ke IKN kan. Nah itu. Jadi memang sudah untuk fasilitas militer, pembangunan batalion dan Kodam sudah sedang dalam progres. Dalam rangka mendukung pemerintah daerah. Oke, Bung. Lanjut, Bung. Saya lanjutkan tadi yang teman saya Denny, Komandan. Ada satu hal yang juga jadi pertanyaan di benak kami awam. Kami ini selama ini tahu tugas TNI ya tempur. Ya. Kalau Kodim ya bina teritorial, bina kesatuan wilayahnya sendiri. Tapi belakangan saya dengar atau kita lihat dan dalam tanda kutip saya kasih seperti dandim segala urusan. Yang komandan mengurus, maaf kita tahu termasuk bencana diurus, stunting diurus, rumah tidak layak huni diurus, pertanian diurus. Artinya ini kita orang awam melihat. Nah, yang jadi pertanyaan di benak saya gini, dan apakah memang ini merupakan atensi atau juga perintah langsung dari Mabes TNI dan Mabesat, artinya di luar tugas pokok kita sebagai Kodim memang karena ya kita tahu TNI lahir dari rakyat kan, kita kira mana. Dan yang kedua juga jadi pertanyaan saya menyusul yang ini, apakah kalau TNI banyak dilibatkan dalam hal-hal yang seperti itu, lalu profesionalismenya sebagai seorang militer lalu jadi berkurang atau bagaimana? Mungkin komandan, saya mau elaborasi itu, komandan bisa ini ke kami. Oke. Apa dampak? Termasuk pemirsa yang di luar sana. Ya. Terima kasih. Ini pertanyaan yang menarik lah, Melki ya. Jadi memang kalau dalam tugas kami saat ini memang terlihat banyak ya. Kodim ada di mana-mana, termasuk Pak Dandim juga ngurusin stunting, ngurusin juga bencana, ngurusin juga sekarang di bidang pertanian. Banyak ya, memang kita banyak. Bu Melki, memang di dalam Undang-Undang TNI nomor 34 itu dalam operasi militer selain perang, kita kan ada dua tugas pokok, operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Nah, di dalam operasi militer selain perang itu ada salah satunya adalah tugas membantu pemerintah daerah. Nah, kita memang ada. Di samping undang-undang tersebut memang kita ada tugas pokok di situ. Pimpinan-pimpinan kita baik dari Mabes TNI, baik dari Mabesat, dalam hal ini Panglima TNI dan Bapak Kepala Staf Angkatan Darat, sudah ada memang beberapa kementerian yang membuat MOU kerjasama seperti Menteri Pertanian. Menteri Pertanian dalam hal karena pangan ini merupakan merupakan juga program dan ini menyangkut masalah ketahanan nasional, karena kan orang lapar kan akhirnya ribut chaos di mana-mana, sehingga ketahanan pangan ini menjadi proyek ketahanan nasional, sehingga dilibatkanlah tentara di dalam supaya turut membantu supaya Indonesia merdeka pangan gitu. Jadi kita para dandim-dandimnya kita kan teritorial nih. Jadi beda dengan batalion-batalion ya, batalion. Jadi di tentara itu Bung Melki juga perlu tahu bahwa di situ tuh ada batalion tempur, ada yang khusus mengatur perang ini, ada yang khusus untuk mengurus teritorial. Teritorial. Nah, yang bagian teritorial kemasyarakatan ini Kodim, Komando Teritorial, kemudian Kodim, Korem, Kodam. Nah, itu. Kalau yang kayak batalion infanteri kayak yang di wilayah Kalteng kan batalion 631. Nah, itu tugasnya untuk perang. Dilatih kompinya antang. Nah, itu yang tugasnya untuk berperang. Memang terkadang ada juga dia
namanya pembinaan teritorial tapi terbatas. Nah, itu bisa juga digunakan apabila dibutuhkan. Nah, tapi tugas pokoknya mereka berperang. Nah, kalau untuk Kodim sendiri, tugas pokoknya adalah bagaimana membantu pemerintah daerah, membantu pemerintah pusat, kemudian program-program kita tentang kemasyarakatan berjalan. Nah, itu tadi. Jadi tadi kembali lagi bahwa ini Kodim banyak kegiatan, iya, karena memang sudah ada satu tadi tugas pokok kita di OMISP membantu pemerintah daerah sudah masuk. Ya, kalau dibilang apakah TNI keluar dari tugas pokok? Enggak, itu memang bagian tugas kita. Di undang-undang TNI menyebutkan seperti itu. Terus yang kedua, memang sudah ada lagi diperjelas lagi dengan ada MOU beberapa kementerian dan lembaga kepada pimpinan tertinggi kami, Panglima TNI dan Kasat. Nah, itu kami kan disatur di bawah. Apa yang menjadi kebijakan di sana kita laksanakan. Karena tadi bahwa TNI hadir itu untuk membantu masyarakat. TNI hadir untuk jangan sampai ini terjadi chaos, karena kayak tadi pangan ini kan menjadi ancaman kalau orang udah kelaparan. Sehingga saat ini perlu juga saya sampaikan kepada kawan-kawan bahwa untuk Barito Utara, untuk ketahanan pangan ini kita sekarang ada program optimasi lahan namanya. Jadi optimasi lahan ini kita untuk wilayah Kalteng sendiri, lahan yang dioptimasi itu berarti kan kalau dioptimasi ada lahan yang tadinya contoh panennya hanya 1 kali, dioptimasi supaya bisa 2 kali, 3 kali dalam 1 tahun. Nah, itu maksudnya. Nah, untuk membuat optimasi ini kan perlu infrastruktur pendukung. Nah, infrastruktur contoh paritnya harus ada, sumurnya harus ada, sumur air kan. Sumber air, masyarakat atau petani, kelompok tani mau ke sawah karena nggak ada jembatannya, kita buatin jembatan. Sehingga ditunjuklah Kodim ini sebagai pelaksana penyiapan untuk masyarakat bisa menanam, pelaksana konstruksi lah. Jadi kayak kita membuat selokan, parit, membuat jembatan, ya. Ya, alhamdulillah sudah berjalan. Jadi di Barito Utara ini ada sekitar luasan lahan yang kita olah ini ada 350 hektar. Kalau boleh tahu di daerah mana-mana aja tadi? Daerah Trahean. Jadi ada 2 kecamatan ya, kecamatan Montalat dan TW Selatan. Daerah Lumbung. Ya, memang daerah sana. Jadi kita sudah mulai berjalan. Nah, ini mudah-mudahan bisa meningkatkan produktivitas pertanian. Jadi tadinya kalau di Isra mereka kan ada namanya IP 100, IP 200. Saya juga kemarin belum paham, Mas. Jadinya pernah saya bercanda sama kawan-kawan di pertanian tuh, saya kayaknya harus jadi kadis pertanian juga ini katanya. Nah, karena kan saya sudah jadi mulai paham ada IP 100, IP 200, IP 300. Ternyata IP 100 itu kalau musim panennya sekali. Panennya sekali. IP 200 itu 2 kali panen dia. Kita juga perlu tahu. Ya, IP 300 itu 3 kali panen dalam 1 tahun. Itu luar biasa. Jadi ya itulah kita termasuk yang bidang-bidang lain mungkin kayak stunting kita juga dilibatkan karena stunting ini kan menjadi wacana nasional ya. Jadi termasuk juga bukan cuma saya, Polres juga terlibat. Jadi kita elaborasi bersama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten. Jadi kita sama-sama. Jadi kami bersama-sama dengan Pemda, pemerintah daerah juga. Jadi Kodim tidak bekerja sendiri, Polres tidak bekerja sendiri, kita bersama. Jadi tugas saya adalah membantu pemerintah daerah judulnya. Jadi tetap leading sektornya adalah pemerintah daerah. Kami mendukung. Termasuk kemarin kita baru selesai membangun jalan. Jalan yang menghubungkan di desa lupa saya. Ini sosial ke itu. Di Jina Ketrinsing. Nah, itu kita sudah buka kemarin. Sudah bisa dilewati oleh masyarakat, kita sudah perbaiki. Memang kemarin mempersingkat jarak tempuh. Itu salah satunya. Ya, mungkin dalam waktu dekat kita juga ada karya bakti lagi. Jadi beberapa kegiatan-kegiatan itu yang kita lakukan intinya adalah bagaimana kami bisa membantu pemerintah daerah dalam hal pelayanan kepada masyarakat. Ya.
Kalau bilang tadi Bu Melki, apakah tidak menghilangkan profesionalisme sebagai seorang prajurit? Tugas pokok kami adalah pembinaan teritorial. Tugas pokok kami adalah salah satunya membantu pemerintah daerah. Jadi tetap melaksanakan tugas pokok. Namun kalau dikaitkan dengan kemampuan personal, contoh kan namanya prajurit masih harus nembak lah dia. Harus, jangan lupa dia kan. Tetap kita ada program sendiri. Ada program sendiri untuk melatih kemampuan personal. Mereka juga ada latihan menembak, ada latihan-latihan yang lain memang yang berhubungan dengan kegiatan teritorial. Nah, itu ada Bu Melki. Jadi melatih kemampuan prajurit masih kayak saya di Kodim itu, saya tidak suka melihat anggota-anggota itu yang badannya gendut-gendut. Jadi saya buat program supaya mereka bisa olahraga mandiri. Saya himbau dan alhamdulillah sekarang sudah sangat-sangat banyak berkurang dan mereka inisiatif sendiri. Mereka olahraga, kegiatan, dan karena saya menyampaikan ke mereka bahwa sehat itu mahal. Dibilang mahal itu karena pada saat kita sakit disitulah dibilang sehat itu mahal. Nah, karena kalau sehat itu masih dibilang pada saat kondisi kita sehat mahal, itu belum terasa. Nanti pada saat sakit, oh ternyata saya harus berobat. Obat ini nggak cocok, beli obat yang lain. Ke rumah sakit ini nggak cocok, pindah rumah sakit yang lain. Akhirnya kan mahal dan banyak menyita waktu kan. Setelah itu belum bisa tiba-tiba langsung sembuh, ada recovery dulu. Akhirnya pekerjaan-pekerjaan kita terbengkalai semua. Nah itulah makanya saya bilang jaga kesehatan dengan cara berolahraga. Itu pun juga sesuai perintah Bapak Pangdam. Pangdam kami kan ini orang yang hebat. Ya, beliau salah satu yang pernah menorehkan sejarah di dunia, mengibarkan bendera merah putih di Mount Everest. Nah itu Bapak Pangdam 12 Tanjung Pura, Mayor Jenderal TNI Iwan Setiawan. Ini termasuk beliau tokoh nasional yang telah menorehkan prestasinya tingkat internasional. Karena sampai hari ini menurut saya belum ada. Ya, dulu waktu itu beliau di Kopassus, pangkat Letnan 1, dan jennya Bapak Prabowo Subianto yang sekarang akan sebentar lagi dilantik jadi presiden. Nah, yang mimpin Pak Pangdam ini. Beberapa anggota termasuk gabungan orang sipil pendaki dengan anggota dari Kopassus. Nah, inilah yang mengibarkan bendera di puncak Mount Everest. Nah, beliau termasuk kebanggaan kami, idola kami. Karena tidak semua orang bisa seperti itu. Nah, itu yang sampai hari ini aura beliau tuh, semangat beliau tuh masih menggaung di mana-mana. Makanya beliau ada tagline tuh. Kalau di mana-mana kita berbicara tuh, adil kata linu bacuramin kasarga wasengan kadibata arus cara tanah jitapin hantu rimba prajurit Sabta Marga pam Tanjung Pura Patriot NKRI sekali melangkah pantang menyerah wacau. Itu yang di mana-mana semua prajurit Kodam 12 Tanjung Pura wajib hafal. Itu wajib hafal dan sampai hari ini juga semua prajurit coba tanya. Mungkin nanti Bu Melki ketemu dengan anggota Kodim, tanya, coba semboyan Kodam gimana? Tahu dia. Nah, kami juga samping Pangdam yang luar biasa, ada Danrem kami juga yang luar biasa, orang hebat. Di kami kemarin beberapa pergelaran, kita kan kemarin kunjungan presiden. Tidak mudah Bu Melki. Kunjungan presiden hanya dalam waktu 3 hari. Dadakan. Tapi bisa menggelar kunjungannya di berbagai wilayah. Biasanya kunjungan presiden itu minimal 2 minggu Bu Melki. 2 minggu penyiapan. Ini didadak hanya 3 hari. Nah, 3 hari Bapak Danrem bisa mengkoordinir semua. Di mana-mana wilayah-wilayah ada 5 lokasi dari mulai Sampit, Katingan, Palangkaraya, Bartim, Barsel. Semua sukses. Jalan lancar. Makanya itu sebuah kebanggaan juga bagi kami dipimpin oleh Pak Danrem Brigjen TNI Iwan Rosandrianto. Beliau orang hebat. Itu panutan kami juga. Memang pesan beliau, dimanapun kalian berada dan bertugas, selalu berikan yang terbaik. Jangan melihat apapun, jangan melihat siapapun, kerjakan, lakukan yang terbaik. Gitu Pak. Ini mungkin ada lagi nih mungkin yang kita tanya nih Komandan. Ya. Kemarin kan kita sudah sukses di daerah kita ini ya, menyelenggarakan pileg aman dan lancar. Februari kemarin. Nah, sekarang dekat-dekat ini kita akan menggelar lagi pilkada gubernur, wakil gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati Ya, 2024 yang bulan November. ya. Apa kesiapan dari TNI yang juga selalu ada? Terus apa mungkin himbauan komandan agar pilkada juga sama seperti halnya pileg kemarin bisa sukses? Gimana komandan? Terima kasih. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan media, seluruh masyarakat terkait dengan pelaksanaan kegiatan Pilpres dan Pileg berjalan sukses dan lancar di kabupaten, khususnya di Kabupaten Barito Utara. Dan alhamdulillah sangat kecil sekali adanya kemarin terjadinya permasalahan. Memang ada, tapi itu kecil sekali dan itu bisa diantisipasi. Ini bisa terjadi berkat kerjasama kita semua, bukan hanya aparat, bukan hanya TNI Polri, bukan hanya penyelenggara KPU dan jajarannya, tapi semua yang memang saling mensupport, terutama juga masyarakat yang mau datang ke TPS-TPS untuk bisa memilih. Dan alhamdulillah kita Barito Utara termasuk kabupaten yang sukses. Seluruh wilayah Kalteng juga, wilayah-wilayah lain sama. Jadi kita juga sukses. Nah, ini bisa terjadi karena semua stakeholder, semua unsur-unsur saling mensupport. Saling mensupport TNI Polri-nya, unsur pendukung, terutama juga media. Nah, media. Nah, di Pilpres tahun di Pileg, di Pilbub dan Pilgub di waktu dekat ini juga sebuah tantangan tersendiri bagi kita. Ya, kemarin kita sudah berhasil menyelenggarakan Pilpres dan Pileg dengan lancar dan aman. Nah, tantangan berikutnya adalah Pilbub dan Pilgub. Nah, Pilbub ini kan di dalamnya pasti ada wakil. Pilgub juga pasti ada wakilnya. Jadi saya sebutin aja Pilbub dan Pilgub ya. Ini butuh butuh koneksivitas, butuh kerjasama semua pihak. Supaya pemilihan bupati, wakil bupati dan gubernur dan wakil gubernur berjalan lancar. Ya, saya yakin sampai hari ini kan kita belum tahu nih siapa calon-calon karena kan nanti akan ditetapkan oleh KPU, termasuk di gubernur juga. Sampai hari ini siapa calonnya kita tidak tahu. Masih berseliweran calon A, B, C, termasuk bupati juga di Barut A, B, C kita belum tahu. Wakilnya siapa, bupatinya siapa kita masih simpang siur. Sehingga saya yakin, saya sebagai Dandim 13 Muara TW meyakini beserta jajaran saya bahwa yang nanti akan maju ini adalah putra-putra terbaik daerah ini. Saya sangat yakin. Jadi siapapun nanti yang naik itu adalah orang-orang hebat semua. Ya, kan nanti tidak mungkin juga orang-orang yang biasa-biasa saja. Pasti orang hebat, baik si A, si B maupun si C nanti. Nah, sehingga nanti orang-orang ini juga pasti punya pendukung masing-masing. Pendukung masing-masing. Nah, saya salah satu berpesan adalah khususnya ke media satu dulu, karena kita kan sama-sama ada di media ini. Jadi pesan saya kepada rekan-rekan media, mari berikan pemberitaan yang sejuk, ya, supaya jangan sampai nanti ada yang menggoreng pemberitaan-pemberitaan yang tidak benar. Ya, kalau emang ada yang nggak bagus segera klarifikasi. Klarifikasi diyakini itu ada faktanya. Silahkan mungkin kalau memang media mau menyampaikan. Tapi yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai pemberitaan itu akhirnya membuat di antara kita terjadi konflik, terjadi chaos. Ya, itu yang perlu, karena kan yang utama adalah kondusivitas di wilayah kita. Nah, saya bersama dengan Pak Kapolres selaku aparat keamanan. Nanti kan leading sektornya Pak Kapolres, kami dari Kodim juga siap mensupport supaya kondusivitas wilayah ini terjaga dengan baik. Nah, kuncinya salah satunya tadi adalah juga dari rekan-rekan wartawan. Berikan pemberitaan yang sejuk, pemberitaan yang baik. Kalaupun memang ada, silahkan. Kalau memang ada fakta, tapi diyakinkan bahwa itu adalah fakta, bukan hoax. Nah, yang kedua, saya juga menghimbau kepada masyarakat. Nah, tiap-tiap masyarakat ini pasti punya calon, punya jagoan masing-masing. Ya, jangan juga karena ego-egoan, ya, karena si A contoh dia milih si A ini, tetangga ini satunya memilih si A, tetangga yang kedua memilih si B, akhirnya karena beda pilihan akhirnya gontok-gontokan. Jangan, itu tidak boleh. Sekali lagi
siapapun nanti yang menjadi Bupati Barito Utara itu adalah orang-orang hebat dan memang pasti punya visi dan misi untuk memajukan Kabupaten Barito Utara. Berbeda pendapat boleh, tapi hati harus selalu adem ayem lah orang bilang. Nah, sehingga harapan saya selaku Dandim menghimbau ke masyarakat, berbeda pendapat boleh, tapi bertentangan jangan. Nah, jangan sampai terjadi konflik. Saya juga menghimbau kepada tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh pemuda, ya, termasuk awak media dan rekan-rekan yang lain. Mari kita ciptakan kondusivitas wilayah Kabupaten Barito Utara dengan sejuk. Ya, Pilpres kemarin kita sudah berhasil, sukses bersama dengan Pileg. Harusnya pilkada juga ini lebih baik, ya, karena kita sudah ada pengalaman. Dan saya lihat sejauh ini saya sudah melanglang buana lah, Bu Melki, dari mulai Aceh sampai Papua sudah pernah saya datangi. Kultur masyarakat Barito Utara ini termasuk kultur yang bagus, Pak. Jadi tidak suka bertikai. Nah, ini saya lihat. Seperti salah satu contoh aja. Yang membedakan dengan wilayah-wilayah lainnya di tempat lain yang pernah saya datangi, motor saja. Motor itu diparkir di pinggir jalan juga nggak ada yang ngambil. Ya, itu yang luar biasanya di sini. Berarti kan masyarakat di sini itu luar biasa. Masih menghargai bahwa itu punya orang. Jadi kalau sudah ada ini di otaknya, oh itu milik saya, diambil. Nah, itu. Jadi di sini saya bilang kulturnya masih sangat bagus dan saya sangat optimis bahwa pemilihan bupati dan gubernur di wilayah Kabupaten Barito Utara insya Allah akan lancar dan sukses dan aman. Ya, tadi tetap kita saya sebagai aparat, rekan-rekan sebagai media, mungkin nanti kapan-kapan waktu kita kumpulkan juga tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, untuk bisa kita silaturahmi supaya itu menjadi representatif juga buat masyarakat. Karena masyarakat ini selalu ada induknya. Masyarakat ini selalu ada yang dilihat. Contoh dia tokoh agama. Tokoh agama itu dia ngelihat, oh bapak itu, kalau bapak itu yang ngomong adem. Jadi jangan juga tokoh-tokoh ini yang malah memprovokasi. Jangan. Itu jangan sampai. Karena begini Mas, kita punya pengalaman. Kita punya pengalaman kejadian berdarah sampit. Nah, itu banyak sekali korban. Ya, yang rugi adalah kita sendiri. Saya selalu bilang bahwa kita ini jangan jadi pemadam kebakaran. Karena kalau pemadam kebakaran itu, Pak, pastikan kalau ada kebakaran mobil mobil damkar datang. Kemudian nyemprot. Tapi kan hasil kebakaran setelah selesai udah padam api kan, tapi kan rumah hancur, Pak. Dia harus dibangun dari nol. Betul, Pak ya? Jadi yang paling bagus adalah pada saat ada percikan api, jadi korek api Pak, kalau dinyalain pada saat dia sudah ada buntut kita matikan. Nah itu sebuah filosofi hidup sebenarnya. Intinya bahwa apabila ada riak kecil, jangan membiarkan dia menjadi besar. Segera selesaikan. Nah ini makanya butuh tokoh agama, butuh tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, termasuk aparat saya sendiri. Termasuk Bapak Bupati juga, termasuk juga Bapak Camat, para asisten-asisten, para kepala dinas yang memang menaungi wilayahnya, itu menjadi sebagai penyejuk, sebagai menjadi mediator untuk bermusyawarah. Karena kan kita ideologi kita kan Pancasila, ya Pancasila itu bahwa kita ini berbeda-beda tetap satu, Bhinneka Tunggal Ika. Dan di Kabupaten Barito Utara ini, khususnya orang Dayak ini, ada falsafah rumah betang. Jadi Bung Melki, saya dulu bertanya-tanya ini, rumah betang ini apa ini fungsinya? Awal saya datang Pak. Karena kalau di Makassar ada namanya Balolompoa. Kalau orang Hasanuddin orang Goa ada Balolompoa. Dia ada rumah berkumpul Pak, rumah berkumpul. Jadi ternyata sampai saya di sini ada juga di sini ternyata. Di sini ada namanya rumah betang. Saya tanyalah orang-orang tokoh nih, Pak, apa fungsinya rumah betang? Oh, rumah betang dulu Pak tempat berkumpul. Tempat berkumpul bermusyawarah. Bermusyawarah untuk memutuskan sesuatu.
Kalau ada perselisihan atau ada yang mau diputuskan, di situ Pak di musyawarah. Berarti kan sebenarnya nenek moyang kita dulu sudah mengajarkan kepada kita bahwa setiap permasalahan selesaikan secara baik-baik Pak. Selesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Jadi bukan secara kekerasan. Nah kalau falsafah rumah betang ini selalu kita pegang, saya yakin ini Barito Utara aman. Makanya tadi kenapa saya bilang saya sangat menjamin bahwa pemilu Bupati Barito Utara dengan pemilu Gubernur Kalteng, ini saya yakin di Barito Utara akan aman dan lancar. Tadi yang penting tadi falsafah tadi rumah betang, kita ada masalah sekecil, ya tadi masalah jangan sampai jadi besar. Masalah kecil kita selesaikan sehingga tadi akan aman. Nah, tadi juga pesan buat rekan-rekan media. Rekan-rekan media ini jangan salah, rekan-rekan media ini menjadi salah satu faktor penentu juga. Pada faktor dibilang banyak yang nyari juga, karena kayak contoh saya pasti buka-buka nih apa nih informasi hari ini. Oh pasti baca itulah.com, ya kan? Oh apa nih kan? Mungkin baca yang lain juga. Kalau detik.com kan dia nasional. Ini yang lokal. Nah ini lokal pasti saya juga nyarinya itulah.com. Apalagi di sini ya banyak ya. Banyak. Salah satunya itulah.com, Suara Daya. Ini kan menyuarakan. Nah di situ kita bisa melihat, oh ini yang kejadian hari ini. Di samping saya juga kan punya babinsa. Nah babinsa inilah tugasnya dia di lapangan itu Pak. Itu dia mendeteksi dini dan mencegah dini. Itu tugasnya Pak. Jangan sampai ini terjadi sesuatu, nah itu dideteksi. Nah dicegah Pak. Tadi dicegahnya saat didudukkan, ada permasalahan, nah dudukkan, panggil kepala desa, panggil babinsa, panggil tokoh agama, tokoh adat, duduk nih, selesaikan, jangan sampai menyebar. Nah itu Pak, namanya cegah dini sebelum menjadi besar. Nah, babinsa ini andalan-andalan saya Pak. Saya bisa duduk seperti ini, duduk nyaman, duduk kemana-mana karena ada babinsa saya. Kalau babinsa saya nggak bekerja, saya juga pusing Pak. Makanya mungkin Dandim gagah ya duduk ini. Ya sebenarnya yang gagah itu babinsa Pak. Saya bisa gagah seperti ini karena anggota-anggota saya di lapangan yang bekerja dengan luar biasa. Gitu. Saya ingat kalau komandan juga komit dengan kita media lah, bahwa kalau ada sesuatu di desa atau di daerah manapun, komandan akan sangat terbuka, artinya memberitahu lewat babinsa bahwa kami pun bisa melakukan cross check, bisa mencari tahu masalah apa yang sebenarnya di lapangan dengan rekan-rekan kita babinsa. Saya selalu ingat, Dandim selalu juga membuka diri untuk hal itu. Terima kasih. Betul, karena memang saya dengan media ini kan saya pikir media ini kan sahabat karib kami lah, sahabat kami, mitra kami. Saya kan di penugasan juga sama. Sehingga waktu saya jadi masuk di sini, karena memang sudah berjalan, tapi kita tingkatkan dengan adanya kita rutin pertemuan tiap bulan, berdiskusi tentang apa-apa yang bisa kita diskusikan. Nah, itu sebagai wujud saya bahwa memang bahwa media ini memiliki peran yang sangat luar biasa. Kan saya bilang saya adalah sahabatnya kawan-kawan media. Jangan sungkan-sungkan, ada babinsa saya di lapangan silakan. Kalau ada permasalahan cross check langsung. Itu udah saya perintahkan. Kalau ada wartawan yang nanya dibantu. Nah, jadi seperti itu. Oke Komandan, sebenarnya sih masih mau ngobrol lagi, cuman waktu yang untuk memisahkan kita. Mungkin sebelum ini ditutup, kami minta closing statement dari Komandan untuk kami dan juga pemirsa di rumah. Silakan Komandan. Baik, terima kasih. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih atas undangan dari rekan-rekan media itulah.com, dan ini sebuah terobosan yang luar biasa. Di Kabupaten Barito Utara ini punya podcast. Nah, podcast ini ibaratkan ini sebenarnya adanya di kota-kota besar, tapi ternyata di Barito Utara punya. Nah, ini sebuah kemajuan dari rekan-rekan media yang luar biasa, dimonopoli dipelopori oleh itulah.com, Pak Denny dan Pak Melki. Ini luar biasa, mudah-mudahan menjadi contoh bagi wartawan yang lain. Kemudian yang kedua, dalam rangka pemilu Pilgub dan Pilbub, saya berpesan kepada seluruh rekan-rekan wartawan, mari kita memberikan pemberitaan yang sejuk selama kegiatan
penyelenggaraan Pilgub dan Pilbub. Kalaupun memang ada yang perlu ini silakan dikoordinasikan. Yang perlu diutamakan adalah jangan sampai pemberitaan itu menjadikan konflik, menjadikan terjadinya tidak kondusif di wilayah. Nah, kami siap mensupport, siap membantu rekan-rekan wartawan apabila ada yang memang membutuhkan informasi, membutuhkan info-info di lapangan. Silakan berkoordinasi dengan Babinsa, sudah saya sampaikan. Kemudian saya juga sampaikan kepada seluruh warga Barito Utara, saya selaku Dandim 1013 Muara TW menghimbau, mari kita menyambut penyelenggaraan pemilihan bupati, wakil bupati, pemilihan gubernur dan wakil gubernur dengan sukacita, dengan suasana riang gembira bahwa kita akan memilih pemimpin yang terbaik untuk Barito Utara. Nah, hindari saling menghujat, saling menjatuhkan. Ya, ciptakanlah kondisi pemilihan yang kondusif, bermartabat gitu sebagai semboyan dari Kabupaten Barito Utara. Saya menghimbau juga kepada seluruh unsur-unsur tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda supaya bisa saling mensupport untuk menjaga kondusivitas wilayah. Saya bersama Pak Kapolres siap menjaga Kabupaten Barito Utara ini untuk selalu kondusif dan aman. Dan terakhir, apabila ada memang yang berhubungan dengan TNI, Kodim 1013 Muara TW, ada yang perlu kami bantu, masyarakat tidak usah ragu-ragu. Ya, banyak kegiatan-kegiatan sosial yang kami lakukan. Ada beberapa kampung-kampung kemarin yang kami buatin sumur-sumur bor, ada bedah rumah, ada juga yang pembagian bansos segala macam. Jangan ragu-ragu, ada Babinsa saya di lapangan, di tiap-tiap kecamatan, tiap desa ada. Silakan sampaikan. Saya siap membantu bagi masyarakat yang memang membutuhkan. Nah, saya siap membantu dalam rangka juga membantu pemerintah daerah. Karena mungkin pemerintah daerah banyak juga tugas-tugasnya. Nah, saya salah satunya adalah membantu Bapak Bupati, PJ Bupati Barito Utara untuk bisa memajukan Barito Utara. Mungkin itu closing statement dari saya. Terima kasih Komandan telah hadir di sini dan sudah banyak disampaikan beliau tadi terkait penyangga IKN, dan juga yang paling penting itulah kita bakal menghadapi pilkada di November 2024. Beliau telah sampaikan agar menjaga kondusivitas wilayah biar aman dan lancar. Kita jumpa lagi di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.